Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita datang ke hadirat Tuhan. Kita mau berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan saat pagi hari ini boleh datang ke hadirat-Mu. Terimalah Tuhan setiap pujian penyembahan kami ini Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memuji muliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku, kasih Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku, kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Mari kita sembah Allah kita saat pagi hari ini. Syukur
Syukur, syukur Tuhan. Haleluya. Sungguh kami bersyukur. Haleluya. Syukur bagimu. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Syukur, syukur Tuhan. Haleluya. Syukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Kami bersyukur karena kasih-Mu dalam hidup kami. Syukur Tuhan, syukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih-Mu yang selalu mengalir dalam kehidupan kami Bapa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan buka setiap hati kami, supaya kami boleh menerima firman-Mu dengan penuh sukacita, penuh hati yang bergembira Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan urapi, Tuhan berkati hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam program Selamat Pagi Bapa. Sesaat tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mempersiapkan hati dan pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan, dan izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk membagikannya untuk kita semua. Tema selama 1 bulan ini tentang Kristus adalah penebus, dan kesempatan kali ini kita akan lebih membahas tentang cara hidup yang baru. Seperti yang sudah kita pelajari kemarin, bahwa ketika penebusan Kristus menjadi bagian kita, maka ada hal yang berubah dalam kehidupan kita. Termasuk salah satunya kita menjadi manusia baru. Kita akan membaca di dalam Efesus 2 ayat yang keempat sampai yang kelima. Demikian firman Tuhan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Selama 1 bulan ini kita mempelajari bagaimana Kristus menebus kita, tentang betapa besarnya kasih karunia yang Allah berikan kepada kita di dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus Yesus kita memperoleh keselamatan karena penebusannya, menebus dosa dan kesalahan kita. Kita menjadi pribadi-pribadi yang diselamatkan. Kita menjadi orang-orang terpilih yang diselamatkan oleh iman. Iman percaya kita diperhitungkan oleh Bapa sebagai sebuah kebenaran, dan itu menyelamatkan kita. Kristus menyelamatkan kita. Itu berarti bahwa ada hal yang berubah dalam kehidupan kita, seperti yang telah kita pelajari sebelumnya. Kita yang mati menjadi hidup. Efesus 2 ayat 4 sampai yang kelima ini menggambarkan kondisi kita di dalam Kristus. Kita yang dahulunya mati menjadi hidup. Kita dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Kita menjadi manusia baru. Kita menjadi manusia baru oleh karena tebusan yang dilakukan oleh Kristus. Dan Bapak Ibu Saudara, manusia baru sangat berbeda dengan manusia lama. Dalam segala hal, manusia baru berbeda dengan manusia lama, termasuk dalam cara hidupnya. Manusia baru memiliki cara hidup yang berbeda dengan bagaimana manusia lama hidup. Kita akan membuka di dalam surat Kolose 3 ayat yang ke-17, surat yang memiliki sebagian besar mirip dengan surat Efesus, walaupun ditulis dalam latar belakang yang berbeda. Namun ketika kita melihat perikopnya, perikop ini mirip dengan apa yang ada di Efesus, yaitu manusia baru. Lembaga Alkitab Indonesia terjemahan baru memberikan perikop manusia baru dalam pembahasan ini. Kolose 3 ayat yang ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan,
Lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bapak Ibu Saudara, ayat ini adalah ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus sesaat sebelum Rasul Paulus masuk ke dalam pembahasan bagaimana langkah-langkah praktis umat tebusan Allah hidup. Ayat ini adalah ayat sebelum memasuki bagian di mana Rasul Paulus menuliskan bagaimana manusia baru hidup, langkah-langkah praktisnya. Dan ayat ini juga adalah ayat terakhir yang termasuk dalam pembahasan manusia baru, dalam perikop manusia baru. Kalau boleh saya katakan secara sederhana bahwa ayat ini adalah gambaran umum, gambaran yang luas tentang bagaimana cara hidup yang baru. Ini adalah ayat yang menggambarkan gambaran umum tentang manusia baru hidup. Gambaran umum tentang cara hidup yang baru. Bagaimana gambaran umum tentang cara hidup manusia yang baru ini? Bagaimana cara hidup manusia baru? Kalau Bapak Ibu perhatikan bahwa manusia lama kita adalah manusia-manusia yang mencerminkan dosa dan sangat bertolak belakang, sangat berbalikan dengan bagaimana manusia baru hidup. Manusia baru hidup, cara hidup yang baru adalah cara hidup yang mencerminkan Kristus. Di dalam ayat Kolose 3 ayat yang ke-17 dituliskan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, baik perkataan atau perbuatan kita, marilah kita melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita menjadi pribadi-pribadi yang mencerminkan Kristus lewat perkataan dan perbuatan kita. Penebusan Kristus membuat kita menjadi manusia yang baru. Manusia yang baru adalah manusia yang hidup dengan cara hidup yang baru pula. Kita bukan lagi berfokus pada diri kita sendiri. Manusia baru, cara hidup yang baru tidak lagi berfokus pada diri kita sendiri. Karena kita telah dibangkitkan di dalam Kristus bersama-sama dengan Kristus, maka cara hidup yang baru adalah cara hidup yang tidak lagi berfokus pada diri kita sendiri, tetapi cara hidup yang berfokus pada Kristus di dalam kita. Karena kita di dalam Kristus, maka cara hidup kita adalah cara hidup yang mencerminkan, yang mewakili bagaimana Kristus hidup di dalam dunia ini. Cara hidup yang baru adalah cara hidup yang mewakili. Cara hidup yang baru adalah cara hidup yang mencerminkan Kristus, baik dalam perkataan maupun perbuatan kita. Semuanya mencerminkan Kristus dalam seluruh kehidupan kita, mulai dari kehidupan kita berkeluarga, relasi kita dengan anak maupun relasi anak dengan orang tua haruslah menjadi relasi yang saling mencerminkan Kristus. Bagaimana orang tua berperilaku mencerminkan Kristus terhadap anaknya, demikian pula anak mencerminkan karakter Kristus terhadap orang tua. Baik dalam kehidupan pelayanan, marilah kita mencerminkan Kristus kepada rekan-rekan sepelayanan kita. Marilah kita mencerminkan Kristus kepada jemaat-jemaat. Demikian pula dalam pekerjaan kita. Bahkan dalam hal-hal sekuler, marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki cara hidup baru, yang memiliki cara hidup yang mencerminkan, yang mewakili Kristus hidup di dunia ini. Maka tidak jarang kekristenan diartikan sebagai Kristus-Kristus kecil karena hidup kita mewakili Kristus dalam dunia ini. Bahkan dalam hal-hal yang sifatnya sepele seperti marah, marilah kita menggunakan ini. Marah dalam kadar yang tepat, dalam fokus yang tepat sama seperti Kristus lakukan. Kristus tidak marah untuk memuaskan hawa nafsunya. Kristus marah untuk membenarkan. Marilah kita menghidupi Kristus, mewakili Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi bukan hanya itu saja Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya kehidupan cara hidup yang baru. Cara hidup yang baru bukan hanya hidup yang mencerminkan Kristus saja. Bukan hanya hidup yang dalam tanda petik dunia kenal sebagai hidup yang baik. Tapi kita menghidupi Kristus, mewakili Kristus, mencerminkan Kristus. Rasul Paulus tuliskan dengan ucapan syukur, dengan sukacita. Konsep ini yang konsep berbeda dengan dunia tawarkan. Dunia tidak mengenal Kristus. Dan kekristenan mencerminkan Kristus bukan dengan beban berat dalam pundaknya. Kita
mewakili Kristus dalam kehidupan kita, bukan dengan paksaan, bukan dengan tuntutan yang berat yang kita pikul, namun dengan ucapan syukur. Karena Kristus telah menyelamatkan kita, kita mengucap syukur atas segala sesuatu yang Tuhan telah kerjakan bagi kita. Kita menghidupi Kristus, mewakili Kristus, kita mencerminkan Kristus, memiliki cara hidup yang baru ini, tidak dengan terpaksa, tidak dengan beban berat, tidak dengan hal-hal yang sifatnya kita merasa lelah oleh karenanya, tapi kita melakukan ini semua, cara hidup baru ini, dengan ucapan syukur, melimpah dengan sukacita karena apa yang telah Kristus lakukan untuk kita. Kristus telah menebus kita, menebus kesalahan dan dosa-dosa kita, sehingga kita diselamatkan. Maka kita memiliki cara hidup yang baru, cara hidup yang mencerminkan Kristus, cara hidup yang mewakili Kristus, bukan lagi dengan paksaan, tapi dengan ucapan syukur, karena Kristus telah menyelamatkan kita. Saya selesai Bapak Ibu Saudara, dan saya akan menutup doa pagi ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk setiap firman yang Tuhan telah berikan untuk setiap kami. Bapak, kami semua berdosa, oleh karena itu kami mohon kemurahan Tuhan agar kami dapat mengerti firman ini, agar kami dapat memahami firman ini, bagaimana manusia baru hidup, cara hidup yang baru yang Tuhan berikan untuk kita, cara hidup yang mencerminkan Kristus, cara hidup yang mewakili Kristus di dalam dunia ini, bukan lagi dengan berat hati, bukan lagi dengan kuk yang berat di pundak kami, tapi kami melakukan ini semuanya. Kami hidup mencerminkan Kristus, kami hidup mewakili Kristus dengan sukacita karena Kristus telah menebus dan menyelamatkan kami. Kami mengucap syukur oleh karena kasih karunia yang Tuhan telah berikan untuk setiap kami, sehingga kami boleh hidup di dalamnya. Bapa, Yesus, Roh Kudus, berbicaralah terus kepada kami sehingga kami boleh tetap tinggal dalam kebenarannya Tuhan. Tuhan tegur kami, Tuhan bimbing kami, Tuhan ajar kami, Tuhan sertai kami untuk kami boleh tetap tinggal dalam kebenarannya Tuhan. Untuk kami dapat hidup dengan cara hidup yang baru, dengan cara hidup yang mencerminkan Kristus sebagai orang-orang tebusan, dengan penuh ucapan syukur karena Kristus telah tebus kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, biarlah firman ini terus berbicara dalam kehidupan kami sehingga kami boleh selalu diingatkan. Terima kasih Bapa, Yesus dan Roh Kudus, di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Kita akan memasuki saat teduh. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus, sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Saudara, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, dan kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Juga kita sudah menaikkan setiap pokok-pokok doa. Tiba saatnya saya akan informasikan info sepekan MCC. Yang pertama, latihan tamborin setiap hari Senin pukul 5 sore. Yang kedua, latihan musik dan pujian setiap hari Kamis pukul 6:30 malam. Kemudian yang ketiga, ada ibadah menara doa kota setiap hari Jumat pukul 6 sore di Hotel Haris lantai 16. Kemudian yang keempat, ada ibadah muda remaja setiap hari Sabtu pukul 5:30 sore. Setiap hari Sabtu pukul 5:30 sore. Kemudian yang kelima, ada ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 7:30 pagi. Dan di sore harinya pukul 5 sore kita akan bersama-sama dalam ibadah raya MCC. Demikian info sepekan MCC. Mari kita tutup dalam doa untuk ibadah selamat pagi Bapa di hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan sudah pimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah selamat pagi Bapa di hari ini. Kami mau serahkan sepanjang hari ini kehidupan kami ke tangan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.